Pernah nggak sih Anda ngerasa kerjaan yang sekarang tuh, ya kayaknya kurang klik gitu? Atau mungkin malah kejebak sama pandangan, wah, jabatan sama gaji itu udah segalanya deh. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Serius? Ada loh yang sampai ngerasa pengen terjun ke sumur tiap mau berangkat kerja. Ngeri ya? Nah, iya kan? Hari ini nih kita mau coba bedah satu gagasan yang cukup menarik dari Reni Suhardono. Hmm, Mungkin relevan banget buat Anda, ternyata pekerjaan itu ya bukanlah karir Anda. Kita coba gali deh pemikiran beliau ini. betul. Jadi, misi kita sekarang ini mau coba ngertiin apa sih bedanya gitu kan. Kenapa juga pemahaman ini jadi penting banget buat kita bisa bertumbuh, buat happy juga secara profesional. Apalagi dunia sekarang kan, wah, riuh banget ya. Oke, langsung aja kita telaah bareng ya. Salah satu pemicunya nih mungkin rasa gelisah ya, lihat fokus sebagian anak muda zaman sekarang. Kayaknya pengennya cepat kaya atau terkenal gitu. Prosesnya kayak nggak terlalu penting. Nah, iya. Ini jadi ingat cerita Rene Suhardono sendiri ya. Beliau kan pernah cerita pas kerja di bank karena nurut orang tua, itu rasanya tiap hari kayak mau mati. Serius. Baru nemu enaknya kerja pas udah berani cari jalan sendiri. Ya emang jebakannya di situ sih seringnya. Kita tuh nyamain diri kita sama jabatan, sama gaji, atau kartu nama kita. Rasanya banyak ya yang ngalamin tekanan gitu. Tepat sekali. Makanya penting banget nih bedain. Pekerjaan itu, kata Rene ya, ibaratnya alat aja. Kayak martil gitu. Sifatnya sementara. Ada batas relevansinya. Ya kan? Anda bisa aja dipindah, demosi, atau promosi. Fokusnya ya seringnya di gaji, pangkat, jabatan, itu pekerjaan. Jadi pekerjaan itu cuma alat ya? Kayak palu tadi. Oke. Terus kalau gitu karir itu apa dong? Bedanya di mana? Nah, ini nih kuncinya. Karir itu totalitas perjalanan profesional kita. Panjang loh, bisa 40.000 sampai, wah, 80.000 jam hidup kita. Wow, lama banget itu. Iya kan? Karir itu lebih ke menjawab pertanyaan dasar. Kenapa sih saya ada di sini? Gitu. Ini soal menggali why kita. Kayak yang diajarin Kazuo Inamori itu, tanya terus kenapa. Oke, gali why. Tapi gimana caranya? Apa cukup gitu aja cari-cari passion kayak yang sering didengung-dengungkan itu? Ternyata nggak sesimpel cari passion yang kadang abstrak itu juga sih. Ada konsep menarik nih dari Al-Quran, surat Al-Isra ayat 83-85. Namanya Syakilah. Ini tuh nunjuk ke keunikan kita atau paket bawaan gitulah sejak lahir. Ya wajah kita, keluarga kita, kondisi hidup awal kita. Wah, Syakila. Menarik nih istilahnya. Kedengarannya kayak sesuatu yang fundamental ya. Jadi ini bukan batasan dong ya, tapi modal awal kita gitu. Terus gimana kita pakainya buat navigasi karir? Betul, ini modal awal. Kalau kita paham ini, kita jadi bisa milih peran atau lingkungan kerja yang selaras sama bawaan kita. Nggak maksa jadi sesuatu yang bukan kita. Ibaratnya, kalau Anda ikan air tawar, ya jangan maksa hidup di laut asin, gitu kan? Inspirasinya bisa lihat orang-orang yang kerjaannya tuh kelihatan menyatu banget. Kayak pembuat wine, keju, perajin jam tangan yang teliti banget, atau guru sejarah kayak Pak Mustami Rubil yang diceritain Rene, yang bikin sejarah jadi hidup karena ngajarnya pakai hati. Fokusnya di proses, di kehadiran penuh. Contoh Mas Dika yang diceritain Rene juga gitu ya. Dari firefighter pesawat, padahal S1-nya informatika, diremehin pula. Tapi fokusnya cuma pengen ngasih manfaat aja, khairun nas anfa'hum linnas. Akhirnya malah kebuka jalan ke IT, terus human capital, tanpa minta-minta. Nah, itu dia. Dan risiko paling gedenya, kalau kita nyamain diri kita sama pekerjaan itu ya, pertumbuhan kita jadi kehambat. Kayak benih pohon cemara atau beringin yang potensinya gede banget, tapi ditanamnya di pot kecil. Kalau kita nganggap diri kita ya cuman sebatas pot itu, pekerjaan, ya potensi asli kita nggak akan keluar maksimal kan? Wah, iya juga ya. Itu analogi yang kena banget. Kita bisa aja ngebatasin diri sendiri tanpa sadar ya. Selain itu, kita juga bisa kejebak fokus banget ke tujuan akhir, ke destination. Sampai lupa nikmatin prosesnya. Padahal ini ada insight menarik juga. Akar kata destination itu kan destinari. Artinya to make firm, memantapkan keyakinan. Jadi sebenarnya bukan soal titik akhirnya doang, tapi soal penguatan keyakinan kita selama perjalanan itu. Nah, ini nyambung banget sama tantangan zaman sekarang ya.
Fokus ke tujuan akhir ini sering bikin kita nyari validasi dari luar terus. Posisi lah, likes, subscribers, jadi konsumtif sama uang, sama kekuasaan. Pengennya serba instan, kurang sabar sama proses. Benar sekali. Makanya penting banget ada ruang dialog yang mendalam. Mungkin antar generasi juga ya. Buat ngobrolin soal diri kita yang sebenarnya dan ngelepasin kemelekatan sama status atau jabatan itu. Terus soal calling atau panggilan nih. Ini juga sering disalahpahami. Bukan cuma satu momen besar nanti di masa depan gitu. Sumber yang kita bahas ini bilang, calling itu hadirnya setiap saat. Di hal-hal kecil, rutin. Oke, jadi panggilan itu ada tiap saat di hal-hal kecil. Terus gimana kita ngeresponnya? Misal pas lagi bosen gitu di kerjaan, gimana tuh? Nah, pertanyaannya jadi bukan milih panggilan yang mana, tapi gimana kita merespon setiap situasi dengan kesungguhan terbaik kita. Misalnya nih, pas jawab email rutin, respons terbaik mungkin ya jawabnya jelas, tepat waktu, pakai empati dikit, itu udah ngerespon panggilan saat itu. Kalau bosen di kerjaan, itu bisa jadi sinyal loh, kapasitas kita belum kepake semua. Solusinya, ya coba aja minta tugas lebih atau cari cara kontribusi lain di luar rutinitas biasa. Jadi, kalau dirangkum nih ya, intinya adalah coba pisahkan alat, yaitu pekerjaan, dari perjalanan Anda, yaitu karir. Pekerjaan itu cuma bagian kecil aja, tapi karir itu cerita utuh perjalanan profesional Anda. Yang nyambung banget sama kenapa Anda, sama keunikan bawaan Anda Shakila, dan gimana Anda merespon panggilan calling setiap harinya. Ya, tentu aja ini bukan berarti ngajak Anda langsung, oke, besok resign, bukan gitu ya. Tapi lebih kayak undangan aja, buat ngelihat pekerjaan Anda sekarang pakai kacamata baru. Gimana pemahaman ini bisa bantu Anda tumbuh, merasa lebih utuh gitu dalam perjalanan profesional Anda. Ingat calling itu hadir tiap saat. Bahkan di tugas atau interaksi paling biasa sekalipun, kira-kira momen kecil apa ya hari ini yang bisa Anda respon dengan kesadaran dan kesungguhan lebih, bukan sekedar ngejalaninya sebagai rutinitas aja. Coba deh dipikirkan.